Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kuliah meskipun masih dalam versi daring. Kita akan memulai masuk ke dalam materi ilmu falak 1. Hari ini kita akan mencoba terlebih dahulu ya, mengenal alam kita ya, sebelum kita masuk kepada perhitungan-perhitungan, baik perhitungan waktu maupun nanti juga kita akan melakukan perhitungan-perhitungan yang lain. Tentu kita harus terlebih dahulu mengenali ya, alam di sekitar kita yang nanti apa yang kita lihat itu adalah juga merupakan sebagai salah satu pedoman yang akan kita gunakan di dalam perhitungan waktu. Yang pertama, kita tentu harus mengenal terlebih dahulu bahwa kita ini berada di mana ya. Apa yang kita tempati dan bagaimana bentuknya. Nah, tentu Anda sudah tahu bahwa posisi tempat tinggal kita ini adalah di bumi ya, di bumi. Dan bagaimana bentuknya bumi? Bentuknya bumi ini sampai hari ini pun ya, ini ternyata masih juga menuai perdebatan di dalamnya. Apakah bentuk bumi kita ini bulat? Apakah bentuk bumi kita ini datar? Nah, tentu ya, sebelum kita masuk lebih jauh kepada materi ilmu falak ini, ya tentu kami persilahkan bagi teman-teman yang masih mempunyai anggapan bahwa bumi kita ini adalah datar, ya segera untuk menyesuaikan ya, mencoba untuk memahami lebih lanjut ya, sehingga ketemu pemahaman bahwa bumi kita ini adalah bulat. Nah, bumi kita ini ya hanya merupakan salah satu dari sekian planet yang ada di dalam tata surya kita. Di dalam tata surya kita ini ada beberapa planet, dan yang sampai sekarang ini layak huni ini ya baru bumi kita. Meskipun belakangan para ilmuwan ini sudah melakukan penelitian ya untuk mencari planet-planet ya, baik di dalam tata surya kita maupun di luar tata surya kita, yang mana tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah ada planet lain yang layak huni ya, selain bumi kita. Nah, karena bumi kita ini adalah salah satu anggota tata surya, maka ya nanti kita ya akan jadikan ya sistem tata surya kita ini sebagai pedoman kita di dalam perhitungan waktu kita yang berada di bumi. Nah, untuk gambaran awal sebelum kita lebih jauh bicara tentang tata surya, saya perlihatkan kepada Anda sebuah slide ya tentang apa yang kita lihat ya sepanjang tahun dari gerak semu matahari. Coba perhatikan. Nah,
Ini tanggal 21 Maret, tanggal 22 Juni, kembali lagi tanggal 23 September, dan terakhir tanggal 22 Desember. Nah, apa maksud dari tayangan ini? Tayangan ini menggambarkan tentang posisi matahari yang kita lihat dari tempat kita, ya, dari tempat kita, karena kita kebetulan Indonesia itu berada di seputar Khatulistiwa, ya, maka kita bisa menyaksikan pergerakan dari peredaran matahari itu, ya, dengan sempurna, ya. Jadi tadi, ya, saya ulangi bahwa gerak harian matahari sepanjang tahun, kalau kita lihat dari tempat kita, bahwa pada tanggal 21 Maret ini matahari ini kelihatannya melintasi, ya, tengah-tengahnya bumi atau tepat di atas ekuator. Kemudian, ya, setelah tanggal 21 Maret seakan-akan bergerak ke utara, sehingga lintasannya ini menjadi semakin ke utara. Puncaknya tanggal 22 Juni, ini matahari, ya, lintasannya itu berada, ya, jauh di utara ekuator. Kemudian setelah puncaknya tanggal 22 Juni, ini kembali lagi ke selatan, ya, sampai di tengah lagi, di tengah-tengah bumi atau di ekuator atau Khatulistiwa itu tanggal 23 September. Kemudian semakin ke selatan lagi, ini puncaknya tanggal 22 Desember, ini posisi matahari berada pada paling selatan, ya. Nah, ini, ya, sebetulnya adalah gerak semu. Artinya apa? Bukan berarti mataharinya yang bergerak mengelilingi bumi, bukan, ya. Tetapi sebetulnya, ya, yang mengelilingi matahari itu adalah bumi, ya, sebab bumi ini adalah anggota dari tata surya. Bumi sekaligus, ya, memiliki dua gerakan. Yang pertama itu disebut gerakan revolusi. Gerakan revolusi itu adalah gerak bumi mengelilingi matahari, ya. Gerak bumi mengelilingi matahari. Yang kedua, ini gerak rotasi. Gerak rotasi itu adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Jadi kalau diibaratkan sebuah roda, ya, bumi ini berputar pada porosnya. Nah, porosnya mana? Porosnya, ya, bisa disebut sebagai kutub. Kutub, ya, di atas dan kutub di bawah. Di atas itu disebut utara, di bawah itu disebut selatan. Nah, jadi bumi ini memiliki dua macam gerak sekaligus, yakni gerak revolusi dan gerak rotasi. Gerak revolusi itu adalah gerakan matahari mengelilingi matahari, gerakan bumi mengelilingi matahari, dan gerak rotasi itu adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Jadi bumi ini sekaligus bergerak dalam dua macam gerakan. Nah, tadi kenapa kok terjadi efek seakan-akan, ya, matahari itu, ya, kadang-kadang, ya, kalau kita lihat pada saat terbit, ya,
ketika kita melihat ke timur, ke arah timur saat matahari terbit, ya, Anda amati sepanjang tahun, ini ya kadang-kadang matahari itu tepat berada di sebelah timur kita. Kadang-kadang berada di agak sebelah utara kita. Ya, kadang-kadang kembali lagi ke arah timur kita lurus dan kadang-kadang ke selatan, ya, sampai maksimal itu pada tanggal 22 Desember. Nah, perubahan posisi matahari dari tengah ke utara, kembali ke tengah, kembali ke selatan, ini bukan mataharinya yang bergerak pindah-pindah, ya, tetapi justru ini adalah efek dari revolusi bumi, efek dari gerak bumi mengelilingi matahari, ya. Sebab sebetulnya sumbu bumi kita ini bukan lurus di atas bawah, ya, sebetulnya sumbu bumi kita ini adalah agak serong. Nah, ini pada gambar berikutnya ini yang bisa kita lihat. Nah, ini. Jadi, ya, sebetulnya posisi sumbu bumi kita ini bukan lurus seperti ini. Ya, pada gambar yang hitam ini bukan seperti itu. Tetapi sebetulnya posisi sumbu bumi kita ini adalah agak serong. Berapa serongnya? Serongnya adalah 23,5 derajat atau 23,5 derajat. Nah, sehingga ya dari efek perputaran bumi mengelilingi matahari ini, ya, sedangkan bumi sendiri itu berputar pada porosnya, ini mengakibatkan efek seakan-akan pada posisi tertentu, ya, pada posisi tertentu bumi kita kita dari bumi ini melihat matahari seakan-akan jauh di selatan dari ekuator misalnya. Sebaliknya, tanggal 22 Juni ini seakan-akan kita melihat matahari jauh di utara ekuator atau khatulistiwa misalnya. Nah, ya. Jadi bukan mataharinya yang berpindah-pindah, tetapi sebetulnya justru posisi bumi yang sedang berpindah-pindah, sedangkan poros bumi itu, ya, poros bumi kita ini agak serong sejauh 23,5 derajat, sehingga posisi poros bumi yang serong ini ditunjang dengan posisinya dia, ya, saat berevolusi, ya, saat mengelilingi matahari, maka ini menyebabkan posisi-posisi matahari seakan-akan ketika dia terbit atau terbenam ini kadang-kadang berada di tengah-tengah ekuator, kadang-kadang berada di utara ekuator, kadang-kadang di tengah-tengah lagi, dan kadang-kadang berada sangat jauh di selatan ekuator, ya. Jadi ini adalah efek dari dua posisi tadi, ya. Efek dari dua posisi tadi. Nah, berapa lama bumi kita ini melakukan revolusi atau melakukan pergerakan mengelilingi matahari, ya? Periode revolusi bumi ini adalah selama 365,25 hari, 25/4 hari. Nah, sehingga dalam satu kali revolusi ini disebut periode 1 tahun. Jadi hitungan tahun, ya, hitungan tahun Masehi, 1 tahun itu adalah 365 hari,
atau 366 hari, ya tergantung tahunnya nanti, itu adalah ya satu kali periode revolusi bumi. Nah, tadi periodenya ada angka koma 0,25 hari di belakangnya. Maka sisa angka 0,25 hari ini bila dikumpulkan ya selama 4 kali periode revolusi, maka dia genap menjadi 1 hari. Oleh karena itu dalam 4 tahun sekali jumlah bilangan tahun Masehi itu menjadi 366 hari. Ya, inilah yang disebut dengan tahun kabisat. Ya, tahun kabisat. Sedangkan yang tahun jumlahnya 365 itu disebut tahun pendek atau tahun Basito. Jadi asalnya jumlah bilangan tahun itu dari periode revolusi bumi ini. Periode revolusi bumi yakni periode bumi mengelilingi matahari. Nah, yang perlu kita pahami bahwa ketika matahari itu seakan-akan terbit dari arah timur sebelah selatan, ya, itu sebetulnya bukan berarti mataharinya bergerak dari timur ke barat, ya, tetapi efek gerakan rotasi bumi. Rotasi bumi ini dari arah barat ke arah timur. Jadi bumi kita ini berputar pada porosnya dari arah barat ke arah timur, sehingga ya seakan-akan matahari ini berjalan dari timur ke barat. Ya. Nah, tanggal 22 Desember itu sebetulnya posisi bumi kita ini justru malah berada di sebelah kanannya matahari. Ya, sebelah kanannya ini berarti ada di sebelah timur. Ya, posisi bumi kita ada di sebelah timurnya matahari. Saat matahari seakan-akan terbit dari timur lurus dengan ekuator, ini ya posisi bumi ya kalau tidak di atasnya matahari atau di utaranya matahari ya di selatannya matahari, ya. Dan terakhir yang seakan-akan terbitnya matahari itu berada di utara ekuator, ini sebetulnya justru posisi bumi ini sedang berada di baratnya matahari. Ya, tetapi dia sambil bergerak, berputar, ya, sehingga efek-efek yang ditimbulkan adalah ya bahwa matahari ini kelihatan bergerak dari timur ke arah barat. Justru sebetulnya itu adalah gerakan rotasi bumi, yakni dari arah barat ke timur. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Nah, berikutnya nanti di dalam, saya kembali ke slide sebelumnya tadi, di dalam perubahan posisi gerak matahari, ya, yang seakan-akan kadang berada lurus dengan ekuator, kadang di utara ekuator, kadang di selatan ekuator. Ini nanti penting ya di dalam perhitungan kita, terutama di dalam perhitungan waktu sholat, ya. Sebelum ke sana saya sampaikan bahwa ya gerakan matahari yang seakan-akan terbit dari timur tenggelam di barat itu namanya gerak semu, ya. Gerak semu itu berarti bukan gerakan yang sesungguhnya. Yang bergerak sesungguhnya siapa? Yang bergerak sesungguhnya adalah ya bumi kita. Bumi kita berputar pada porosnya. Itu yang disebut dengan berrotasi. Nah, di dalam istilah astronomi, posisi perubahan matahari tadi
perubahan posisi matahari tadi, ya, perubahan posisi matahari yang kita lihat dari bumi kita, melihat posisi matahari tentu ukurannya dari ekuator, ya. Kadang-kadang matahari ya bergerak semu, tepat, lurus, ya, dengan garis ekuator, kadang-kadang di utara, kadang-kadang di selatan. Nah, jaraknya ini dari ekuator ke arah tertentu sesuai posisinya matahari ini dalam istilah astronomi disebut dengan deklinasi, ya, disebut dengan deklinasi. Jadi deklinasi itu jarak ya matahari dengan ekuator, ya. Jarak matahari, tentu jarak matahari yang dimaksud di sini adalah dia memiliki sudut berapa ketika diukur dari ekuator. Nah, ini nanti selalu kita gunakan di dalam perhitungan waktu, sebab waktu sholat kita ini berdasarkan posisi matahari. Berdasarkan posisi matahari tentu kita akan banyak menggunakan bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari. Nah, ketika kita menghitung bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari, maka posisi atau nilai deklinasi, nilai kemiringan matahari bila diukur dari ekuator itu, ini memegang peranan yang sangat penting, ya. Oke, ini apa yang perlu kita kenali terlebih dahulu, ya, bahwa bumi kita ini bergerak dua macam. Gerak pada porosnya disebut gerak rotasi, gerak mengelilingi matahari ini disebut gerak revolusi. Dan ini semuanya nanti akan bertalian langsung dengan sistem perhitungan waktu kita. Nah, untuk kali ini saya cukupkan ini dulu, ya. Silahkan didiskusikan hal-hal yang menurut Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut maupun klarifikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.